Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang nilai tempat bilangan. Apakah kalian tahu apa itu nilai bilangan? Nilai tempat suatu bilangan adalah nilai dari sebuah angka yang menunjukkan letaknya pada suatu bilangan. Jadi seperti ini. Setiap angka itu pasti mempunyai nilai letak. Nah, untuk menentukan nilai tempat bilangan, selalu diawali dari sebelah kanan bilangan, mulai dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Kalau ada dua angka, misalkan angka 15, berarti itu kan angka 1 dan angka 5. Nah, angka 5-nya disebut sebagai satuan dan angka 1-nya disebut sebagai puluhan. Yang pertama, kita akan belajar puluhan dan satuan. Pertama, satuan. Apakah kalian tahu letak dari satuan itu yang sebelah mana? Nah, letak dari satuan itu adalah yang paling kanan. Mari kita lihat contoh berikut. Di sini ada angka 28. Berarti terdiri dari angka 2 dan angka 8. Kita lihat angka yang paling kanan. Apakah 2 atau 8? Ya, 8. Angka 8 ini terletak paling kanan. Karena tadi satuan itu letaknya paling kanan, maka angka 8 ini disebut sebagai satuan. Oke. Kemudian selanjutnya, di sini ada beberapa angka mulai dari angka 50, 51, 52, 53, 54, 55, dan seterusnya sampai dengan angka yang paling kanan yaitu 95. Di sini kita akan mencari satuannya. Mulai dari angka 50. Satuannya kita lihat adalah angka yang paling kanan. Apakah angka 5 atau angka 0? Ya, satuannya adalah angka 0. Kita lihat angka 51 sampai 55. Angka satuannya terdiri dari 1, kemudian di angka 52, satuannya itu angka 2. Di angka 53, satuannya itu angka 3. Di 54, satuannya itu angka 4. Dan angka 55, satuannya adalah angka 5. Cuma di sini angka 5-nya ada 2. Ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Maka yang satuannya adalah sebelah kanan. Oke, selanjutnya di sini ada angka 53, kemudian ke kanannya ada 63, 73, 83, dan 93. Kita cari lagi satuannya. Coba lihat di angka 93. Satuannya adalah angka 3. Kemudian di angka 83 sama, satuannya angka 3. Begitupun dengan angka 73. Satuannya yaitu angka 3. Dan yang terakhir 63, satuannya sama, yaitu 63. Maka satu baris ini, angka satuannya adalah angka 3. Kemudian lihat lagi di baris yang paling bawah, baris terakhir. 55, 65, 75, 85,
dan yang terakhir 95. Kita cari lagi satuannya. Nah, satuannya adalah angka 5. Kemudian di 75 satuannya sama, 5. Di 85 juga sama, angka 5. 95 juga sama, angka 5. Maka baris yang terakhir angka satuannya adalah angka 5. Berikut adalah contoh soal. Di sini ada soal tentukan nilai satuan dari angka berikut. Yang pertama angkanya 76. Coba kalian tunjukkan nilai satuannya angka yang mana? Apakah angka 7 atau angka 6? Ya, satuannya adalah angka 6 karena angka 6 ini terletak paling kanan. Kemudian selanjutnya ada angka 49. Sebutkan nilai satuannya adalah angka angka 9 karena letaknya paling kanan. Selanjutnya ada 54. Kita lihat. Angka 4 letaknya paling kanan dan angka 5 letaknya paling kiri. Otomatis satuannya itu angka 4. Kemudian yang selanjutnya adalah angka 67. Satuannya adalah angka 7. Maka angka 6, 9, 4, dan 7 yang dilingkari itu disebut sebagai satuan. Selanjutnya adalah tentang puluhan. Ketika ada dua angka, berarti angka yang paling kanan itu sebagai satuan dan angka yang paling kiri itu disebut puluhan. Kita lihat angka 85 terdiri dari dua angka, yaitu angka 8 dan angka 5. Di pembahasan sebelumnya, angka yang paling kanan itu disebut sebagai satuan. Maka kalau di sini, satuannya adalah angka 5. Nah, yang menjadi pertanyaan, berarti yang mana sih angka yang menempati puluhan? Ya, betul. Angka 8. Angka 8 ini menempati tempat puluhan. Karena puluhan itu letaknya adalah paling kiri. Kalau misalkan ada dua angka. Maka angka 5 sebagai satuan dan angka 8 sebagai puluhan. Kita lihat lagi angka yang tersebar mulai dari 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan seterusnya sampai dengan angka 63. Seperti pembahasan sebelumnya, kalau di sebelumnya diminta mencari satuan. Nah, kalau di sini kita cari puluhan. Mulai dari angka 34. Puluhannya itu angka paling kiri, yaitu angka 3. Kemudian 35, angka 3 sebagai puluhan. Maka 36 juga sama, 37 sama, angka 3-nya sebagai puluhan. Maka satu kolom ini angka 3-nya sebagai puluhan. Kita lihat lagi angka 58. Angka 5 yang dilingkari itu sebagai puluhan, menempati tempat puluhan.
Kemudian selanjutnya angka 47. Puluhannya itu angka 4. Kemudian selanjutnya 41. Angka 4-nya sebagai puluhan karena letaknya paling kiri. Kemudian yang selanjutnya angka 50. Angka 5-nya menempati tempat puluhan karena terletak di sebelah kiri. Kemudian 54 juga sama, puluhannya itu angka 5. Selanjutnya 63, angka 6-nya sebagai puluhan. Berikut adalah contoh soal. Tentukan nilai puluhan dari angka berikut. Angka 76. Kalau di contoh soal sebelumnya mencari satuan. Nah, kalau di sini kita cari puluhan. Maka puluhannya yang mana? Angka 7 atau angka 6? Ya, angka 7. Ini sebagai puluhan. Kemudian selanjutnya 49. Silahkan sebutkan angka puluhannya yang mana? Yang letaknya paling kiri. Ya, yaitu angka 4. Selanjutnya adalah 54. Puluhannya itu angka 5. Dan yang terakhir, 67, 6-nya sebagai puluhan. Maka, angka yang dilingkari yaitu angka 7, 4, 5, dan 6 itu sebagai puluhan. Kita langsung ke soal. Di sini ada 2 rumah. Ada rumah paling kanan yang bernomor 52 dan ada rumah yang paling kiri yang bernomor 55. Kita tentukan tempat puluhan dan satuan dari rumah yang pertama dan rumah yang kedua. Kita ke rumah yang kedua terlebih dahulu yang bernomor 55. Coba kalian sebutkan mana yang puluhan dan mana yang satuan. Di sini angkanya sama-sama angka 5. Tapi beda tempatnya atau beda penempatannya, mana satuan dan mana puluhan. Kita langsung saja. Angka 5 yang kedua, yang ini yang dilingkari, itu sebagai puluhan dan angka 5 yang pertama sebagai satuan. Oke. Selanjutnya, kita ke rumah yang pertama yang bernomor 52. Coba kalian ingat lagi, satuan itu berada di paling kanan dan puluhan berada di paling kiri. Kita lihat angka yang paling kiri yaitu angka 5 dan menempati puluhan. Sedangkan angka 2 terletak paling kanan menempati satuan. Di sini ada lagi rumah yang ketiga yang bernomor 58. Yang terletak paling kanan adalah angka 8 dan yang letaknya paling kiri yaitu angka 5. Otomatis kalian sudah bisa menentukan yang mana puluhan dan yang mana satuan. Kita lihat sama-sama, angka 5 sebagai puluhan dan angka 8 pasti sebagai satuan. Soal selanjutnya. Tentukan nilai satuan dari angka berikut. Sebelum menjawab, kita harus tahu dulu satuan itu adalah letaknya di paling
kanan. Oke, yang pertama, 87. Angka yang paling kanan. Silakan sebutkan. Ya, angka 7. Maka angka 7 ini sebagai satuan. Selanjutnya, 98. Apakah satuannya angka 9 atau angka 8? Pasti kalian sudah bisa menjawabnya. Satuannya yaitu angka 8. Selanjutnya, 82. Dilihat dari soal sebelumnya, sudah pasti kalian sudah paham ya? Angka 2 berarti sebagai satuan. Oke, kemudian angka 75. Berarti ada dua angka. Ada angka 7 dan angka 5. Kita cari satuan. Satuannya adalah angka yang paling kanan, yaitu angka 5. Ya, kalau angka 7 itu sebagai puluhan. Karena yang ditanyakannya adalah satuan, maka jawabannya adalah 5. Selanjutnya, angka 30. Ada angka 3 dan angka 0. Otomatis satuannya adalah paling kanan. Ingat, paling kanan, yaitu angka 0. Tentukan nilai puluhan dari angka berikut. Ingat ya, puluhan. Nah, kalau puluhan, ingat lagi, sebelah kanan atau sebelah kiri. Ya, puluhan itu letaknya sebelah kiri. Maka kita harus fokus ke angka sebelah kiri. Sini ada angka 77. Coba yang sebelah kiri, angka berapa ya? Karena angka 7 dua-duanya, maka puluhannya adalah angka 7. Tapi yang mana? Yang kanan atau kiri? Yang kiri. Oke, selanjutnya angka 18 terdiri dari angka 1 dan angka 8. Kalau 8 sebagai satuan, maka puluhannya adalah angka 1. Selanjutnya, 26. Angka yang paling kiri, yaitu angka 2. Ya, maka angka 2 ini sebagai puluhan. Bagaimana kesimpulannya? Jadi, pada pembelajaran kali ini kita menentukan nilai tempat bilangan. Ada satuan dan ada puluhan. Misalkan ada dua angka, yaitu angka 1 dan angka 0, atau kita sebut sebagai angka 10. Yang paling kanan itu angka 0 dan yang paling kiri itu angka 1. Kalau angka yang paling kanan itu sebagai satuan dan angka yang paling kiri itu sebagai puluhan. Maka kesimpulannya, letak yang paling kanan itu satuan, kemudian yang kedua puluhan. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.